أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Dan demikianlah pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha mensyukuri.
Mari kita perhatikan ada sebuah hadis Nabi yang artinya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu pengetahuan agama dari seorang hamba begitu saja, melainkan akan mencabutnya dengan matinya ulama, hingga apabila telah habis orang-orang alim, maka orang-orang akan mengangkat orang bodoh untuk menjadi pemimpin mereka. Lalu jika saja mereka ditanya, mereka akan memberikan fatwa yang tidak berdasarkan ilmu yang benar, maka mereka telah sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab ilmu. Melalui hadis yang mulia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ultimatum kepada kita bahwasanya Allah tidak akan mencabut ilmu dari seseorang dengan begitu saja, melainkan dengan cara mewafatkan para ulama. Sehingga jika saja jumlah para ulama itu sudah semakin langka, maka konsekuensinya orang-orang yang akan mengangkat seseorang, yang tidak memiliki ilmu agama sebagai pemimpin. Maka saat pemimpin ini ditanya, maka ia akan memberi fatwa yang tidak akurat, menyimpang dan menyesatkan. Justru yang ia fatwakan sesuatu yang menguntungkan kepemimpinannya dan tentunya kelompoknya juga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Secara logika yang sehat, kita dapat mengambil kesimpulan jika saja yang sesat itu adalah seorang rakyat biasa, mungkin imbasnya tidak akan sedasat seorang pemimpin yang sesat. Sebab seorang pemimpin akan diikuti dan diteladani. Jika keadaannya demikian, dapat kita bayangkan bagaimana keadaan selanjutnya. Kata mematikan dalam hadis ini dapat diambil dua pengertian. Pertama, mematikan langsung dengan jasadnya. Yang kedua, Allah mematikan jiwanya. Bisa jadi jumlah ulamanya tidak berkurang atau bahkan semakin banyak, tetapi jiwa keulamaannya gersang atau hilang dari dirinya. Jika saja demikian adanya, maka akan muncul ke permukaan manusia-manusia yang berkarakter binatang. Artinya akan banyak serigala-serigala yang berbulu domba. Bisa jadi gelarnya kiai padahal dia adalah paranormal. Banyak yang mengaku pejuang umat padahal menjual umat. Itulah profil yang sudah mati jiwa keulamaannya. Kita tidak usah takut negeri ini kehilangan orang pintar, cerdas, dan bergelar, tetapi kita harus khawatir di mana negeri kita kekurangan orang yang benar. Kita tak usah takut negara kita kekurangan teknokrat, tetapi kita harus khawatir jika negara
kategori ini kekurangan orang-orang yang jujur dan berani membela kebenaran. Sebab jumlah sarjana saja tiap tahun terus bertambah, bukan ratusan tapi ribuan. Begitu pula dengan teknokrat, tiap tahun jumlahnya terus meningkat. Mari kita bayangkan, jika saja yang meninggal itu seorang kepala desa misalkan, maka penggantinya akan berlomba mendaftarkan diri. Bupati meninggal, gantinya pun sudah antri. Jika sang presiden wafat, satu penggantinya sudah diangkat. Tetapi jika saja ulama yang wafat, sehari, sebulan, setahun, 10 tahun, kemudian belum tentu ada gantinya. Kalaupun ada, belum tentu kualitasnya sama. Kita sadari bahwa pabrik pencetak ulama seperti pesantren sangat kurang diminati. Madrasah kurang disenangi, bukan saja oleh orang di luar Islam, tetapi orang Islam sendiri. Mereka lebih mempercayakan pendidikannya di luar pendidikan yang berbasis agama. Bagaimana mungkin akan lahir kader ulama yang mumpuni dalam ilmu agama, jika saja umat Islamnya sendiri sudah demikian keadaannya? Ini memang sangat memprihatinkan, tapi kita yakin jika kebenaran saatnya tiba, kebatilan pasti akan terkikis habis. Mencari sosok figur ulama pada saat ini memang amat sulit. Ulama yang betul-betul menjadi pewaris anbiya semakin langka. Generasi penerus jejak ulamanya pun semakin berkurang, kalau tidak dikatakan tiada. Jika kita hidup di dalam hutan, maka ulama ibarat singanya yang kini jumlahnya semakin langka, bahkan termasuk makhluk yang wajib dilindungi. Jika ada singa-singa yang berkeliaran, sebenarnya mereka singa-singa yang sudah dikarantinakan agar jinak dan tidak berbahaya lagi bagi kepentingan semu. Dari hasil karantina itu, singa-singa itu ada yang menjadi penghuni kebun binatang, ada juga yang menjadi pemain sirkus. Singa yang masih ada di kebun binatang masih agak berbahaya, tapi tidak terlalu ditakutkan karena ia berada dalam kandang. Kalau ia mengaung, maka cukup diberi daging yang empuk saja. Jika daging tidak ada, dikasih tulang pun akan berhenti mengaung. Jika saja ia mau mengaung, suaranya harus dibatasi. Yang enak-enak saja, yang kira-kira dapat lebih banyak penonton, yang menguntungkan pemilik kebun binatang. Itulah ulama tontonan sebagai corong tertentu, bukan sebagai tuntunan yang dapat menuntun umat. Sedang singa yang menjadi pemain sirkus singa ini sudah jinak dan tidak berbahaya, karena singa ini berada di bawah kendali pawangnya. Kata pawangnya berdiri, maka ia akan berdiri. Kata pawangnya meloncat, maka ia akan meloncat. Kata pawangnya mengaung, maka ia akan mengaung. Singa sirkus ini harus kelihatan lebih menarik dan atraktif agar para penonton tertarik dan pawangnya pun dapat duit. Itulah gambaran singa-singa palsu. Memang kelihatannya singa, tetapi ia sudah hilang pamor dan wibawa kesingaannya. Namun ketika singa asli keluar dari sarangnya, kita baru merasa kaget dan semua orang kelabakan
oh ternyata masih ada singa yang asli, langsung saja datang menangkap dia. Tapi sama sekali kita tidak memiliki dasar hukum untuk menangkapnya. Sudah buat saja payung hukum apa saja agar dia tidak bebas berkeliaran. Bila perlu buat undang-undang yang tegas bagaimana kalau undang-undang anti terorisme. Nah ini baru, tetapi akan jumlahnya sedikit, biar sedikit tetap saja berbahaya, apalagi. Itulah sekilas ilustri singa asli dan singa palsu. Menjadi ulama pewaris para nabi memang sulit dan berat, tetapi bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah, yang tidak sedikit pun ada keraguan di hatinya, dan selalu siap berjuang dengan harta dan nyawa demi tegaknya dinul Islam, maka merekalah orang-orang yang berada dalam kebenaran, dan kita tinggal menjawab di manakah kita berada. Marilah kita perhatikan surat Fatir ayat ke-28. Surat Fatir ayat 28, pada ayat ini Allah menambah penjelasan lagi tentang hal-hal yang menunjukkan kesempurnaan dan kekuasaannya. Allah menciptakan binatang melata dan binatang ternak yang bermacam-macam warnanya, sekalipun berasal dari jenis yang satu. Bahkan ada binatang yang satu tetapi memiliki warna yang bermacam-macam. Maha suci Allah pencipta alam semesta dengan sebaik-baiknya, sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatil lil alimin. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Surat Ar-Rum ayat 22. Demikianlah Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya seperti tersebut di atas untuk dapat diketahui secara mendalam. Hanya ulama yang benar-benar menyadari dan mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah sehingga mereka benar-benar tunduk kepada kekuasaannya dan takut kepada siksanya. Ibnu Abbas berkata, yang dinamakan ulama ialah orang yang mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Di dalam riwayat lain Ibnu Abbas berkata, ulama itu ialah orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, yang menghalalkan yang telah dihalalkan Allah dan mengharamkan yang telah diharamkannya, menjaga perintah-perintahnya dan yakin bahwa dia akan bertemu dengannya, yang akan menghisap dan membalas semua amal manusia. Ayat ini ditutup dengan suatu penegasan bahwa Allah Maha Kuasa menindak orang-orang kafir kepadanya. Dia tidak mengadab orang-orang yang beriman dan taat kepadanya, tetapi Maha Pengampun kepada mereka. Dia kuasa mengadab orang-orang yang selalu berbuat maksiat dan bergelimang dosa, sebagaimana Dia kuasa memberi pahala kepada orang-orang yang taat kepadanya dan mengampuni dosa-dosa orang yang dosa kepadanya. Maka sepatutnya manusia takut kepada Tuhannya. Ayat 29 surat Al-Fatir sampai ayat 30. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang yang selalu membaca Al-Quran meyakini berita
mempelajari kata dan maknanya lalu diamalkan, mengikuti perintah, menjauhi larangan, mengerjakan sholat pada waktunya sesuai dengan cara yang telah ditetapkan dan dengan penuh ikhlas dan khusyuk, menafkahkan harta bendanya tanpa berlebihan, dengan ikhlas tanpa riak, bahkan secara diam-diam atau terang-terangan. Mereka adalah orang yang mengamalkan ilmunya dan berbuat baik dengan Tuhan mereka. Mereka itu ibarat pedagang yang tidak merugi, tetapi memperoleh pahala yang berlipat ganda sebagai karunia Allah berdasarkan amal baktinya. Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Surat An-Nisa ayat 173. Selain dari itu, mereka juga akan memperoleh ampunan atas kesalahan dan kejahatan yang telah dilakukan, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri hamba-hambanya, memberikan pahala yang sempurna terhadap amal-amal mereka, memaafkan kesalahannya, dan menambah nikmat. Sejalan dengan ini, Allah berfirman, Innallaha ghafurun syakur. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha mensyukuri. Surat Asy-Syura ayat 23. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga besar kita, serta para kiai, para ustadz, para ustadzah, seluruh orang yang beriman takwa, mudah-mudahan termasuk ulama yang khair, yaitu ulama-ulama yang dicintai Allah dan akan dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing para ulama-ulama kita menjadi panutan dan uswatun hasanah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan hidup kami dan keturunan kami yang menjadi penyenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami dari sisimu, karena Engkau Maha Pemberi karunia. Surat Ali Imran ayat 8. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah zalim kepada diri sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat 23. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.